Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eka Ratmavia. Bersertakan kelompok saya Jani Wardianti dan Amrina Rasyada, kelas 1F Prodi PGMI di Universitas Islam Negeri Mataram. Langsung saja kita akan membahas tentang ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, permisahan dan penggabungannya dalam bahasa. Secara teknis, ejaan itu adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen ini adalah sebagai berikut. 1. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. 2. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata gue, roe, itue, oe, moer. 3. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda terema untuk menuliskan kata-kata makmuer, akal, tak, pak, dinamai. Ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan penggantian ejaan itu adalah sebagai berikut. 1. Huruf UE diganti dengan U seperti pada guru, itu, umur. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan, keberatan. 4. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti kata depan di pada rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis di karang. Ejaan EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Ejaan EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penggunaan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman EYD adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 1972. Namun, pada tahun 26 November 2015 yang lalu, EYD sudah diganti menjadi pedoman umum bahasa. Ciri-ciri ejaan EYD. 1. Kata ulang ditulis dengan satu cara, yaitu tanda hubung. Misalnya, laki-laki, kecuali menulis cepat atau ringkasan pribadi. 2. Kata majemuk ditulis tanpa tanda hubung. Misalnya, duta besar, tata usaha, dan lain-lain. 3. Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata atau senyawa ditulis serangka, misalnya matahari. 4. Kata ganti. Ku, mu, kau, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya, misalnya bukumu, bajumu, dan lain-lain. 5. Partikel pun terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali sudah menjadi kelompok kata, misalnya siapapun dan bagaimanapun. Nomor 6. Kata si dan sa dipisahkan dari kata yang mengikutinya, misalnya si pengirim, sang pahlawan, dan lain-lain. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersamaan ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo 1959. Dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tidak sampai diterapkan.
Contoh ejaan melindo, muncul huruf C yaitu menggantikan TJ dan NJ, menggantikan NJ. Contohnya, cinta menjadi cinta. 2. Munculnya fonem yaitu F, S, dan Z. Contohnya, pikiran, sair, zakat. Ejaan kata yang menggunakan fonem lain dari ejaan yang sudah diterapkan sebagai fonem melindo dianggap sebagai kata asing. Contohnya, paria, universitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.